Mudah-mudahan Allah tidak haramkan kita bisa memandang wajah Rasulullah di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal. Makanya mata kita jangan pakai buat lihat yang haram. Mata jangan pakai lihat porno. Mau ngimpi Nabi tapi lihat porno, itu namanya hayal. Betul. Jaga mata kita agar mata ini layak bisa memandang wajahnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu baru wajahnya Nabi. Mau apalagi bicara tentang Rasulullah, semuanya sempurna. Matanya Nabi, Pak Bu. Kata para sahabat, sebagaimana diriwayatkan dalam hadis sahih, kana sallallahu alaihi wasallam yara min khalfin kamara min amam. Nabi Muhammad itu bisa melihat apa yang ada di belakangnya sebagaimana Rasulullah bisa melihat apa yang ada di depannya. Nabi kalau melihat apa yang ada di belakangnya nggak pakai nengok, kelihatan yang di belakang Nabi, saudara. Bahkan dalam riwayat lain disebutkan, kana sallallahu alaihi wasallam yara fi dhulmah fil lailatil mudlimah kama ra'a fin nahar. Nabi Muhammad itu matanya di malam yang gelap gulita tanpa bantuan cahaya sedikit pun, Nabi melihat segala sesuatu sebagaimana di siang hari, saudara. Yang begitu cuma matanya Sayyidina Muhammad. Mau bicara apa lagi tentang Rasulullah? Tangannya Nabi Muhammad itu disebutkan di dalam Syama'il. Ada sahabat namanya Yazid ibn al-Aswad radhiyallahu anhu. Sahabat Yazid ibn al-Aswad, dia mengatakan, nawalani sallallahu alaihi wasallam yadahu syarifah fakana abrad min al-thalaj wa atyab min al-misk. Aku, kata sahabat Yazid ibn al-Aswad, diulurkan oleh Nabi tangannya, aku salaman dengan tangannya Rasulullah. Sungguh, kata beliau, tangannya Nabi lebih sejuk dari es dan lebih wangi dari kasturi, saudara. Di dalam riwayat lain disebutkan oleh sahabat Anas radhiyallahu an, bahwasanya beliau mengatakan, ma massastu hariran wala dibajan alian min radi Rasulillah. Kata beliau, aku tidak pernah menyentuh satu sutra pun. Di dalam ilmu usul fiqh ada namanya nakirah fi siyaqin nafi, ada yufidul umum min siyaqil umum, nakirah fi siyaqin nafi. Tidak ada satu sutra pun dari manapun, berapapun harganya, dari negeri manapun, tidak pernah aku sentuh yang lebih lembut dari tangannya baginda Nabi Muhammad. Mudah-mudahan Allah tidak haramkan tangan kita di akhirat bisa bersalaman dengan Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Itu baru tangannya Nabi. Mau bicara tentang apa lagi, saudara? Keringatnya Rasulullah. Kalau keringat kita, masya Allah tabarakallah, bau jengkol dicampur petek, dicampur teh kotok, saudara. Keringatnya Nabi beda. Keringatnya Rasulullah. Diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani dalam Mu'jamnya, bahwasanya dulu di Madinah ada satu rumah yang kurang mampu. Anak perempuan dari pemilik rumah tersebut pengen nikah. Yang namanya perempuan kan kalau mau nikah berhias diri, betul? Wangi-wangian. Tapi ini keluarga nggak mampu, nggak bisa dia beli wangian. Ayahnya mengeluh datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, anak perempuan saya ingin nikah, saya nggak mampu beli wangi-wangian. Akhirnya kata Imam At-Tabarani, Rasulullah perintahkan orang tersebut untuk mengambil qarurah, untuk mengambil wadah. Wadah itu diberikan kepada Rasulullah. Rasulullah ambil sedikit dari keringatnya, ditaruh di wadah tersebut, kemudian wadah itu dibawa pulang. Di hari pernikahan, keringat Rasulullah yang ada dalam wadah tersebut dipakai oleh wanita tadi, saudara. Anda tahu apa yang terjadi? Bukan hanya yang ada di dalam rumah, satu Madinah ketika itu nyium bau wanginya, saudara. Habib kan perempuan nggak boleh pakai parfum kecium orang lain, haram. Fahya zaniyah, zaniyah, zaniyah. Perempuan itu kalau pakai parfum dicium oleh laki-laki yang nggak mahram, kata Nabi, sama kayak zina, sama kayak zina. Kok itu baunya kecium satu Madinah? Saudara, ini bukan parfum biasa. Yang wangi bukan perempuan tersebut, tapi yang tercium adalah keringatnya Rasulullah. Akhirnya itu keringat disimpan sisanya. Setiap keluarga itu mau pakai, mereka pakai.
Setiap mereka pakai, orang di sekitar rumahnya mencium harum tersebut. Kata Imam Tabarani, sampai-sampai dinamakan Baitul Mutayyibin, rumahnya orang-orang yang wangi. Karena apa? Karena keringatnya baginda Nabi Muhammad. Wa kana sallallahu alaihi wasallam idza marra bi tariqin urifa min tibihi annahu qad marra fi. Baginda Nabi itu kalau sudah lewat satu tempat, walaupun Nabi udah nggak ada, walaupun sudah berjam-jam yang lalu Nabi lewat tersebut, tapi orang-orang bisa tahu itu jalan pernah dilewati Nabi. Kenapa? Karena harumnya masih tercium, harumnya masih tercium, harumnya baginda Rasulullah. Itu keringatnya Rasulullah. Nggak ada yang seperti itu, saudara. Jangankan keringat, kotoran, saudara. Buang air besar, buang air kecil, termasuk mukjizatnya Rasulullah. Kata Al-Imam Al-Qustulani dalam kitabnya Al-Mawahibul Laduniyah, termasuk mukjizatnya Rasulullah, kalau Nabi buang air besar atau buang air kecil, selalu kotoran Nabi ditelan oleh bumi, saudara. Dan hebatnya, kata Al-Imam Al-Qustulani, tempat bekas buang air Rasulullah itu keluar darinya bau harum yang begitu luar biasa, saudara. Yang seperti ini hanya kotorannya baginda Nabi Muhammad. Luar biasa kita punya Nabi. Mau cari apa lagi tentang Nabi? Al-insanul kamil, manusia yang sempurna. Tidak ada yang seperti Rasulullah. Itu tadi baru fisiknya tuh. Belum lagi kegagahan Nabi, kekuatan Nabi. Nabi itu lembut, Bu, luar biasa. Nabi santun, luar biasa. Tapi tidak ada yang kekuatan fisiknya melebihi baginda Nabi Muhammad. Nggak ada, saudara. Diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Sa'ad dalam tabaqatnya. Waktu itu umat Islam perang Khandaq. Strategi umat Islam ketika perang Khandaq menggali parit mengelilingi kota Madinah sehingga musuh nggak bisa masuk ke kota Madinah. Begitu umat Islam sedang gali parit di perang Khandaq mengelilingi kota Madinah, saudara, kerjanya umat Islam terhambat, nggak bisa dilanjutkan, penggalian tidak bisa diteruskan. Kenapa? Karena ada satu besar batu, sahrah azimah, kidbah, ada batu besar yang nggak bisa dipecahkan. Puluhan sahabat udah berusaha untuk pecahkan, nggak ada satupun yang bisa, nggak bergerak sedikit pun itu batu, saking kuatnya, saking besarnya, saudara. Akhirnya sahabat setelah berusaha gotong royong mecahkan batu itu, nggak ada satupun yang bisa. Mereka rame-rame datang ke Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika itu kata Abu Yazid Muhammad Al-Maliki, Rasulullah dalam keadaan belum makan 3 hari. Perut Nabi Muhammad diikat dengan batu. Orang kalau belum makan 3 hari lemes atau tidak? Jangankan 3 hari, 1 hari aja kadang-kadang buka puasa udah ada yang mocel, saudara. Buka puasa sore-sore kalau bulan Ramadan, nah, itu warteg ketutup luarnya tapi kakinya kelihatan kayak kuntilanak, sudah kakinya doang yang kelihatan. Lemas 1 hari aja kita nggak makan, lemas. Rasulullah ketika itu dalam keadaan puasa 3 hari belum makan, saudara. Perutnya diikat dengan batu. Seharusnya lemas kalau pakai kekuatan manusia biasa. Akan tetapi apa yang terjadi, saudara? Rasulullah mendapatkan laporan dari sahabat ada batu yang nggak bisa dipecahkan. Rasulullah ambil mi'wal, kalau sekarang apa, pacul. Rasulullah ambil pacul, Rasulullah turun ke galian tersebut. Itu batu, saudara, cuma dengan 3 borbah, 3 ketukan langsung hancur lebur, saudara. Kekuatan siapa? Kekuatannya baginda Nabi besar Muhammad. Luar biasa. Kata Abu Yazid Muhammad Al-Maliki, dalam keadaan nggak makan 3 hari aja kekuatan Nabi kayak gini, apalagi dalam keadaan normal. Ada satu premannya kufar Quraisy namanya Rukanah bin Yazid bin Abdi Yazid. Ini Rukanah bin Abdi Yazid, premannya kufar Quraisy, tidak terkalahkan. Belum ada satupun yang menang berantem lawan Rukanah bin Abdi Yazid. Akhirnya Nabi ini kalau dakwah disesuaikan dengan objek dakwahnya. Rukanah bin Abdul Yazid ini jagoan, maka objek dakwahnya jagoan, Nabi dakwah pakai kekuatan, saudara. Rukanah bin Abdul Yazid diajak sama Rasulullah masuk Islam. Wahai Rukanah, ayo masuk Islam. Kata Rukanah, kalau aku tahu kau bawa kebenaran, wahai Muhammad, aku akan ikuti, tapi aku yakin kau nggak benar.
Akhirnya Rasulullah tantang, wahai Rukana, ara'aita in sara'tuk ata'lamu anna ma ma'iya minal haq. Wahai Rukana, bagaimana menurutmu kalau kita berantem aja, kita duel? Ini Nabi Muhammad yang